Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Darilani, NIM 2123-160. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan dinasti Safawiyah untuk memenuhi ujian tengah semester pada kuliah sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Cornelia Muslim M. Hum. Baik, di sini dinasti Safawiyah mencapai puncak kejayaan pada masa Abbas, namun kejayaan itu tidak mampu dipertahankan oleh para penerusnya. Hal ini dikarenakan sultan yang berkuasa lemah sehingga memicu terjadinya pemberontakan dan permasalahan yang berkepanjangan. Dinasti Safawiyah juga dikenal sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran. Salah satu contohnya perkembangan yang muncul pada dinasti Safawiyah adalah pada bidang pendidikan, di mana raja-raja yang berkuasa mendirikan sekolah agama dan menetapkan Islam Syiah sebagai agama yang resmi kerajaan. Namun dinasti Safawiyah akhirnya mengalami kemunduran dan meruntuhkan karena berbagai faktor seperti konflik dengan kerajaan Utsmani, seperti dekadensi moral yang dialami para raja. Berikut adalah beberapa raja yang meruntuhkan kerajaan Safawiyah. Yang pertama yaitu Islami I pada tahun 1501 sampai 1524. Yang kedua yaitu Tasmak I pada tahun 1524 sampai 1576. Yang ketiga yaitu Ismail II 1507 sampai 1577. Yang keempat Muhammad Khodam Banda pada tahun 1577 sampai 1587. Yang kelima Abbas I pada tahun 1087 sampai pada tahun 1629. Yang keenam Safi Mirza, itu pada tahun 1628 sampai 1664. Yang kedelapan Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694. Yang kesembilan itu Husain 1694 sampai 1722. Adapun peninggalan dinasti Safawi yang saya ketahui itu beberapa bangunan monumental seperti Maidan Iman, Masjid Shah, Jembatan Kahju, Gedung Cahkar Baghdad, dan Istana Cehir. Maidan Iman adalah kompleks seluas 500 kali 600 meter persegi yang dikelilingi tembok memanjang pada keempat sisinya, dan di mana pada kerajaan Safawi, yakni Masjid Shah di sisi selatan, Masjid Sahih Sulaiman di timur, Istana Ali Kahfu di barat, dan pintu masuk utama kompleknya terkenal dengan sebutan Bazza di bagian utara. Jembatan Kahju dibangun oleh Sa'ad Bas II yang memiliki fungsi ganda sebagai bendungan untuk mengurangi taman sepanjang Sungai Zayandeh. Gedung Cahkar dibangun pada masa Shah Hussein, diperuntukkan untuk sarana pendidikan. Istana Cehir Sultan adalah salah satu jejak kejayaan Islam di era dinasti Safawi.
dan dikenal sebagai 20 pedestal dan terlihat seperti 40 pedestal. Selanjutnya, kemajuan dinasti Safawi yaitu meliputi beberapa bidang. Yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, stabil politik pada masa Abbas. Satu, itu memicu perkembangan ekonomi Safawi dengan dikuasai bandar-bandar strategi seperti Hormuz dan pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi bandar Abbas. Yang kedua di bidang pertanian, kerajaan Safawi mengalami kemajuan sektor pertanian terutama di era Bulan Sabit. Yang ketiga di bidang ilmu pengetahuan, seni kerajaan Safawi mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni dengan tradisi keilmuan yang terus berkembang di bangsa Persia, terkenal sebagai bangsa berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pendidikan. Kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan dalam pendidikan dengan membangun fisik yang mencerminkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Syekh Abbas I. Yang kelima di bidang perdagangan, kerajaan Safawi mengalami kemajuan dalam perdagangan dengan kegiatan perdagangan yang ramai di Persia dan didukung oleh adanya Bandar Abbas sebagai pusat perdagangan internasional. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tadi saya mulai dari salam, kini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.